Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang perintah berinfak dan sedekah. Baik, saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Pertama, kita akan melafalkan arti dan isi kandungan Al-Quran, surah Al-Fajr, ayat 15 sampai 18. Yang kedua, memahami arti dan isi kandungan Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Al-Baqarah ayat 254 dan Al-Baqarah ayat 261 tentang berinfak dan bersedekah. Yang ketiga, menganalisis arti dan isi kandungan Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 serta Al-Baqarah ayat 254 dan Al-Baqarah ayat 261 tentang perintah berinfak dan sedekah. Baik, pertama tentang ayat Al-Quran tentang berinfak dan sedekah dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 yang berbunyi fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wala tahabbuna ala ta'amil miskin, yang artinya adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak mengajak memberi makan orang miskin. Selanjutnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat yang tidak ada lagi jual beli padanya hari itu. Tidak ada juga persahabatan yang akrab dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Selanjutnya adalah keterkaitan ayat-ayat tentang infak dan sedekah. Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 serta Al-Baqarah ayat 254 dan 261 saling berkaitan. Ayat-ayat tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman agar membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ketika seseorang memiliki niat berinfak, hendaknya disegerakan setelah muncul niat tersebut. Hal ini hendaknya dilakukan sebelum datangnya hari kiamat yang waktunya belum diketahui. Allah akan melipat gandakan pahala berinfak sampai 700 kali. Hendaknya umat Islam menerapkan kandungan dari ayat-ayat tersebut dengan ikhlas, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berinfak dan bersedekah, Allah akan memberikan ganjaran pahala berlipat ganda yang kelak dapat menyelamatkan manusia ketika telah datangnya hari kiamat. Nah, selanjutnya setelah ayat itu kami jelaskan yaitu tentang apa pengertian infak itu.
Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Islam. Berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab dan dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa memenuhi syarat tersebut. Infak dapat diberikan dalam bentuk uang, harta benda, waktu, tenaga, atau keahlian. Namun, infak harus dilakukan dengan ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Melakukan infak akan mendatangkan keberkahan dan keberkahan dalam hidup. Pengertian sedekah. Sedekah secara bahasa berasal dari kata sodaqah yasduku, sodakotan yang berarti pembenaran. Secara istilah, sedekah adalah mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai pembenaran terhadap ajaran-ajaran Allah. Sedekah bukan suatu kewajiban, sifatnya sukarela dan tidak terikat syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, maupun kadarnya. Sedekah dikeluarkan dengan perasaan ikhlas, tanpa motivasi atau niat untuk dipuji atau memberi malu penerima sedekah itu. Selanjutnya adalah fungsi sedekah. Yang pertama, menghindarkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, memanjangkan usia. Yang keempat, mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Kelima, memperlancar pembangunan fasilitas umat. Misalnya, pesantren, madrasah, rumah sakit, sarana ibadah. Ada sedekah yang sangat besar pahalanya dan tidak akan terputus pahalanya meskipun orangnya telah meninggal, yaitu sedekah jariah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Iza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasatin min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lahu. Artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Kecuali tiga perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sedekah. Yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Yang kedua, sedekah tidak akan mengurangi harta. Dan yang ketiga, sedekah akan melipat gandakan pahala kita. Jadi inilah artian dari perintah berinfak dan bersedekah serta ayat-ayat yang menerangkan tentang berinfak dan bersedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.